Guys, kami hari ini akan menyampaikan contoh video personal selling. Perkenalkan, nama saya Nathanael, NIM saya 2302000015. Perkenalkan, nama saya Bella Nabila, NIM saya 2202000021. Perkenalkan, nama saya Laurencia Dwiki Saputri, NIM saya 24020009. Halo, apakah ini dengan Ibu Bella? Oh iya, saya Bella Nabila. Apakah saya boleh duduk? Dengan senang hati boleh. Halo, saya Bella Nabila dari Agensi Asuransi Financial Advisor dari Bank Biru Cabang BSI Medan. Saya harap Anda baik-baik saja hari ini. Saya ahli dalam membantu orang seperti Anda memahami manfaat asuransi jiwa. Ini kartu lisensi yang mana dengan ini saya sudah berhak memberikan informasi layanan perlindungan jangka panjang. Baik Mbak. Baik Ibu Loren dan Bapak Nathan, maaf sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu dan Bapak sudah memiliki polis asuransi jiwa? Baik, tidak, kebetulan saya tidak punya. Saya tidak pernah merasa perlu. Rencananya saya pengen membuat asuransi jiwa untuk keluarga dan saya. Oke. Baik Ibu dan Bapak, apakah sudah tahu apa itu asuransi jiwa? Kebetulan belum tahu Mbak. Baik, saya jelaskan. Asuransi jiwa adalah suatu bentuk kontrak yang memberikan pembayaran atau manfaat tertentu kepada pemegang polis atau ahli warisnya pada saat tertentu. Dalam hal ini, kematian atau meninggal dunia, pemegang polis membayar premi secara berkala kepada perusahaan asuransi dan dalam bentuk pertukarannya. Perusahaan asuransi memberikan finansial sesuai dengan persyaratan kontrak yang tercantum dalam polis asuransi. Berarti asuransi jiwa bisa berinvestasi jangka panjang untuk calon nasabah yang ingin mendapatkan perlindungan jiwa sekaligus berinvestasi dengan mengandalkan satu polis saja. Dan harganya berapa ya Mbak? Oh oke. Ya Mbak, harga administrasinya berapa ya? Apakah ada yang harga 240 juta per bulan untuk kita membuat asuransi jiwa? Kebetulan tidak ada Bapak dan Ibu. Yang diberitahukan itu perspektif yang umum Bu Loren dan Bapak Nathan. Namun asuransi jiwa dapat memegang biaya tak terduga, menyediakan warisan bagi orang-orang yang Anda cintai, dan bahkan berfungsi sebagai warisan amal untuk harga frekuensi tahunannya Bapak Ibu. Masa asuransi 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Usia masuk minimal itu 1 tahun, maksimal 55 tahun. Kami ingin memberikan untuk hidup Bapak dan Ibu yang sangat berharga dengan uang pertanggungan hingga sebesar 250 juta. Begitu ya. Tapi bukankah ketentuannya itu mahal? Ya Mbak, jika ketentuannya ini mahal, bukannya nanti banyak orang yang tidak mau memakai polis asuransi jiwa? Pertanyaannya bagus untuk Bapak Nathan. Ini memang sudah dari kantor kami sedari dulu Ibu Bapak. Jadi kami tidak bisa dengan seenaknya untuk mengubah kebijakan yang sudah ada oleh kantor kami. Jika kami mengubahnya, kami sebagai karyawan akan dimarahi oleh pihak kantor Bapak Ibu. Tetapi ada begitu banyak perusahaan asuransi jiwa di luar sana. Bagaimana saya bisa mempercayai mereka? Cara kita untuk bisa mempercayai dengan cara cari reputasi dari kinerja, lisensi, dan legalitas, ketersediaan dana jaminan, memiliki layanan after sales yang baik,
terus produk asuransi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, kemudahan proses administrasi mereka. Begitu Ibu Bapak. Saya takut deh nanti jika kita memutuskan untuk berinvestasi dalam polis asuransi, nanti saya lagi yang menanggungnya dan keluarga saya jadi banyak tekanan finansial. Iya Mbak, sekarang kan banyak tuh tentang penipuan dengan bermodus sebagai karyawan bank dan menawarkan asuransi-asuransi. Begitu kami sebagai orang yang ingin memakai asuransi jiwa jadi mudah banyak tertipu. Oke. Saya tahu kekhawatiran Bapak, Ibu dan benar-benar khawatir dalam hal itu. Saya juga sebagai CS bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi termuka. Saya dapat membantu Anda memilih yang terbaik untuk kebutuhan Anda. Izinkan saya bercerita tentang seorang klien bernama Nyonya Davi. Pada usia 68 tahun, ia memutuskan untuk berinvestasi dalam polis asuransi ketika dia mengalami krisis kesehatan yang tak terduga. Polis asuransinya menanggung tagihan medianya sehingga keluarganya terbebas dari tekanan finansial. Begitu Bapak dan Ibu. Itu cukup meyakinkan. Tapi mengapa saya harus mengambil asuransi jiwa sekarang? Saya kan dalam keadaan sehat. Saya senang mendengar Anda dalam keadaan sehat, Ibu Lauren dan Bapak Nathan. Namun waktu terbaik untuk membeli asuransi jiwa adalah saat sehat karena preminya lebih rendah jika kesehatan Anda berubah. Biasanya bisa lebih mahal atau bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan pertanggungan. Begitu ya, bisakah polis asuransi saya disesuaikan dengan kebutuhan saya? Tentu saja Ibu Lauren dan Bapak Nathan, kami dapat menyesuaikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran perfeksi Anda. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Ibu dan Bapak berminat? Jika berminat, di sini saya akan menjelaskan program perencanaan keuangan jangka panjang. Di sini saya membutuhkan beberapa data dan informasi pribadi Ibu dan Bapak. Hal ini sifatnya rahasia yang tahu hanya Ibu dan Bapak sama saya sebagai karyawan. Ibu Lauren dan Bapak Nathan, kalau boleh dilihat usianya masih muda sekali ya Ibu dan Bapak. Kalau boleh saya tahu umurnya berapa? Kedengarannya bagus. Mbak Bella, boleh deh, saya ingin bergabung berinvestasi dalam polis asuransi jiwa untuk diri saya dan keluarga saya, dan umur saya kebetulan sudah sangat banyak Mbak, kebetulan tepatnya 55 tahun. Oke, Bapak Nathan? Saya juga umurnya sudah sangat banyak. Saya umur 57 tahun Mbak. Oh iya Mbak, untuk kita yang ingin membuat asuransi jiwa, untuk yang sudah membayar dan belum mengisi data seperti ini waktunya berapa hari ya? Wow, ternyata sudah sangat banyak ya umur Bapak dan Ibu. Padahal muka Ibu dan Bapak kelihatan masih muda. Oke. Baiklah Bu Lauren dan Bapak Nathan, mari kita diskusi. Terima kasih atas waktu Anda hari ini Ibu Lauren dan Bapak Nathan. Sama-sama Mbak Bella, terima kasih juga atas penjelasan yang tadi tentang polis asuransi jiwa. Oke, Sekian presentasi video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua.